aktor itu puas terhadap hasil karyanya atau kayak ya setelah dilihat filmnya dan semacam itu level Ketika puasnya apa? tuh level puasnya tuh di mana sih gitu? Duh, kalau aku nggak ada lagi, Hah, maksudnya kamu aku kayaknya nggak akan pernah bisa puas deh sama apa yang udah aku mainin. Mungkin semakin banyak manusia yang kita selami sebagai seorang aktor, kamu akan semakin menemukan diri kamu lebih dalam. Dan acting tuh bukan berarti minus loh, bukan sesuatu yang oh berarti ini orang pura-pura nih. No, acting adalah kepura-puraan yang jujur disampaikan. If you're not honest, orang nggak akan believe. Ini kan seni meyakinkan orang. kayak politik dong? Of course. Jadi kesuksesan itu apa sebenarnya? What is it? Karena sebagian orang tuh sampai lupa mengapresiasi dirinya sendiri. Padahal dia mampu menyediakan makanan di meja makan. Itu aja sebuah pencapaian besar bagi saya. Dari apa realita yang saya lihat di kelompok-kelompok yang marginal khususnya. Hari ini aku lagi mau ngobrol-ngobrol dan jalan-jalan sama Jakarta Journey. Jadi tungguin aja, aku lagi nunggu jemput. Hai Didis. Reza, apa Halo, baik. Hai semua. senang sekali deh aku. Wah, senang sekali. Aku juga terima kasih ya sudah Terima kasih juga. diterima dengan baik. Terima kasih juga Kak Reza, mau kita culik ya. Yes. Jalan-jalan nih sama Jakarta Journey. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Aduh, first of all, congratulations udah ngebawa 4 awards. Yes, Kemarin alhamdulillah. pulang-pulang ya dari Busan, Dari Busan. bawa nama baik Indonesia gitu. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Kak? Aduh, rasanya overwhelming, penuh syukur. Karena biar bagaimanapun kan sebagai pekerja film di Indonesia, ketika kita ada di festival internasional kan nama Indonesianya nggak luput ya. Benar. Jadi kita bawa nama bangga gitu, bawa nama negara gitu. Biar bagaimanapun sebagai sebuah film, ini film dari Indonesia gitu. Yes. Jadi tentu itu punya nilai tersendiri gitu. Dan ketika bisa membawa pulang penghargaan itu, ya tentu itu jadi mudah-mudahan jadi hadiah yang baik juga buat dunia film Indonesia dan buat Indonesia. Pastinya. Gitu. Dan yang menariknya adalah ini debunya loh. Debunya Debut. seorang Reza Hadian. Yes. Directing, Ya. iya kan? Ya. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa directing aja kamu udah on point, Amin. acting apalagi kayak gila, tidak membanggakan gitu kan. Amin. Nah tapi aku penasaran banget karena Ya. aku percaya kalau sukses itu adalah habit. Success is a habit. Jadi aku penasaran banget apa sih habit atau kebiasaan seorang Reza Rahadian yang secara nggak langsung mungkin kamu mikir kayak mungkin ini jadi faktor juga nih ke let's say keberhasilan kamu dalam memupuk karir lah sampai saat ini. Kayak ada Ada satu nggak? hal yang menarik ya, mungkin aku bisa share. Pertama, aku tuh nggak pernah bisa mendefinisikan apa itu sukses. Oh ya? Honestly, Oh ya? I have no idea. Kayak buat aku sukses tuh sangat volatile gitu. Dia tuh Oke. sangat dynamic gitu ya. Ya, Jadi ya, aku ya. agak sulit tuh. Tapi kalau ditanya habit apa yang mungkin aku bisa share, pertama disiplin. Oh, I'm a very oke. aku tuh sangat disiplin orangnya. Ya. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam mawas diri. Jadi aku tuh sangat takut berada di titik nyaman. Jadi aku selalu mencari challenge dan menantang diri sendiri. Bukan berarti untuk mencari-cari masalah ya. Tapi dalam pengertian bahwa mamaku tuh selalu bilang gini, kalau kamu mencapai sesuatu, jangan terlalu lama terlena dalam sebuah pencapaian yang kamu rasa itu adalah pencapaian terbaik. Oke, jangan puas diri ya gitu lah ya. Karena kalau kamu terlalu lama berada dalam kegembiraan atau euforia itu, kamu akan susah masuk ke dalam challenge yang baru nanti. Oke. Jadi kamu akan rumit dalam menghadapi kegagalan bahkan. Oke. Karena kan kita nggak selalu apa-apa berhasil. Betul. Setidaknya itu yang aku alami gitu. Oke. Naik, turun, pasang surut, kesandung, buat salah dan segala macam itu nggak pernah luput gitu. Ada aja gitu kejadian-kejadian. Tapi dari situ aku belajar, oh konsistensi itu akan melahirkan habit-habit yang sangat baik untuk kita. Oke. Konsisten dulu. Disiplin, konsisten, setia pada profesinya dan mengembangkan diri terus-menerus tanpa henti. Mungkin itu kali ya. Dan itu memang dipelajari dari mama ya, kayak diajarin Dari mama dapat nilai-nilai itu, dan ketika aku mulai aktif bekerja sebagai aktor, itu yang aku pegang teguh. Oke. Oh, setiap peran adalah hari baru, seperti halnya aku pertama kali berada di sebuah set.
Spirit itu aku pelihara terus sampai sekarang. Gitu. Dan disiplin juga nggak hanya berlaku untuk profesi aktor aja. No. Buat semua apapun. Profesi. Semua profesi. Disiplin ilmu, disiplin untuk terus mengasah diri, berani mengkritik diri sendiri, gitu ya. Otokritik tuh penting loh. Gitu. Jangan sampai kita menerima kritikan orang itu jadi pukulan, tapi sebenarnya kita sulit untuk mengkritisi diri kita sendiri. Itu juga I don't think that's a good point. Gitu. Tapi tadi kamu sempat mention mengalami juga kegagalan, maksudnya kayak emang seorang Reza. Sorry, this is still on? Still on. Jadi dia biar saving battery, jadi dia nggak ngambil. I'm just wait. Terus? Ya, apa namanya tadi kamu sempat mention ya mengalami juga kegagalan, dia ready untuk mengalami kegagalan. Tapi seorang Reza Rahadian tuh emang lowest point-nya tuh apa gitu maksudnya? I think the lowest point, salah satu lowest point justru aku merasa ketika ungkapan bahwa Reza ya kalau acting bagus, tapi terus so what? Apa yang menarik dari sebuah bagus? Ya dia mainnya bagus-bagus aja gitu. Nah, terdengar pujian kadang-kadang. Iya, karena ada bagusnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, berarti it's not good enough ya. Bahwa kalau aku memberikan sesuatu yang terbaik tuh akhirnya sudah tidak menjadi sesuatu yang spesial lagi gitu. Nah itu tuh lumayan membuat aku berada dalam satu titik di mana akhirnya aku bangkit dan percaya bahwa to please other people is not your responsibility. Gitu. Jadi keep doing your good work sebisa dan semampu yang kamu bisa lakukan, and that's enough. Good is already good enough. Gitu. You don't have to push all the time. Tapi karena akar itu kuat, jadi aku tetap ada tuh upaya-upaya untuk nge-push diri sendiri biar bagaimanapun. Jadi I take it in a positive way gitu. Iya. Untuk jadi motivasi ya. Gitu. Atau kamu mengkategorikan itu ambisius? Aku bergerak dari orang yang sangat ambisius. Oh ya? Iya. Kamu kategorikan dirimu ambisius gitu, Kak? Apalagi di awal karir ya. Aku sangat berambisi. Gitu, dan menurut aku ambisi itu penting untuk dimiliki. Gitu. If you're growing up without any ambitions of being someone atau menjadi apa yang ingin kamu raih juga agak rumit tuh. Iya sih. Gitu. Kan kita di drive. Tapi kalau ambisius itu kan satu hal yang kemudian perlu dijadikan catatan penting ketika itu menjadi drive utama. Sekarang sudah tidak menjadi drive utama. Gitu. Sekarang aku ingin memaintain karirku dengan sebaik mungkin, tetap bermain sebaik mungkin. Kalau ada kesempatan dan mulai berpikir, mamaku balik kayak aku harus nyebut dia karena memang ini pelajaran banyak dari dia. Dia selalu bilang gini, kalau kamu dapat kesempatan, kamu sadar nggak kesempatan itu sebenarnya ditunggu oleh banyak sekali orang. So don't take it for granted. Benar sih. Jadi jangan hanya kamu merasa bahwa gue kan Reza Rahadian, things nowadays comes easier gitu. Ya mungkin saat ini, tapi belum tentu nanti loh. Jadi kamu jangan taking it for granted. Tetap profesional, tetap jaga pola kerja, disiplin kerja kamu, dan itu kamu treat sebagai sesuatu yang baru terus. Itu penting. Dan Reza Rahadian hari ini kan juga awal dari seorang Reza Rahadian yang start from zero banget. Of course. Iya kan? Apa waktu itu mungkin ya pelajaran atau motivasi, kan mama beda industri lah ya, maksudnya jauh. Jadi kayak mungkin kalau konsultasi soal teknis profesi mungkin nggak bisa ke mama gitu. Tapi apa nilai-nilai yang diajarkan, yang tetap ingatkan oleh mama selama kamu memupuk karir itu kan dari nol? Kalau dua sebelumnya udah aku jelasin tadi gitu ya, itu 2 poin yang menurut aku penting juga ya? Penting gitu. Tapi di luar itu mungkin dia pernah ada satu kata-kata yang aku sampai sekarang nggak pernah bisa lupa. Matahari nggak selalu bersinar buat kamu. Spotlight, maksudnya dalam pengertian bahwa spotlight itu nggak ada buat kamu terus-menerus. Dia akan berpindah-pindah. Jadi make sure kamu juga aware bahwa sebagai seorang aktor, mungkin tahun ini kamu lagi bersinar, mungkin tahun depan tidak, mungkin kamu punya film box office, mungkin nanti tidak, gitu. Jadi jangan terlalu terlena gitu dengan pencapaian atau pujian atau hal-hal yang menurut kamu baik. Dirayakan boleh, tapi jangan terlalu lama dan itu berlaku juga untuk kegagalan. Jangan terlalu terpuruk boleh, gitu merasa ya. Terpuruk, merasa di titik terendah, tapi kemudian ayo move on, bangkit. Gitu. Itu wisdom dari dia sih. Kamu introvert atau extrovert sih, Kak? Industrinya membuat aku harus
Aku merasanya ya, mendidik dan membuat aku menjadi orang yang mau tidak mau extrovert. Okay. Tapi originally I'm quite an introvert. Oh ya? Ya. Apa contoh-contohnya kamu kayak menunjukkan kamu introvert itu kayak gimana sih? Kalau apalagi dalam keramaian ya, aku berbicara paling pendek. Yang penting-penting aja gitu. Ya. Terus aku cenderung mencari sebuah sudut-sudut yang mungkin nggak terlalu ada di keramaian itu sendiri gitu. Jadi mungkin melipir gitu. Itu dari dulu tapi? Dari dulu sih. Oh ya? Iya. Tapi penting nggak sih introvert sama extrovert di acting? Maksudnya artinya apakah outputnya beda nih aktor yang introvert sama aktor yang extrovert? Mungkin secara output ada yang berbeda, tapi again ya, I mean as an actor, ya itu nggak bisa jadi alasan. Nggak bisa jadi pembenaran, nggak bisa jadi alasan bahwa I'm an introvert sehingga gue kalau acting ya gue bisanya begini. Ya kalau actor, kalau lo udah menyebut diri lo sebagai seorang aktor, border itu udah harus bisa lo cross sendiri gitu. Karena kita nggak bisa mendefinisikan karakter yang akan kita mainkan fully tentang diri kita sendiri gitu. It's about the character and at the end of the day gitu. Benar-benar. Gitu. Nah, balik lagi tadi sejak awal kan, again mungkin Mama bukan profesi yang sama-sama kamu. Nah dulu kamu belajar dari mana nih? Waktu berkecimpung di acting, from zero itu siapa sosok yang sangat penting lah dalam gitu. Mungkin kalau sosok aku harus menyebut director pertama yang menyutradaraiku di sebuah sinetron berjudul Culunnya Pacarku, namanya Ismail Sofyan Sani. Nah, Bang Mail adalah sutradara pertama yang pernah ngomong, Res, lo punya pilihan, lo mau jadi aktor atau lo mau jadi bintang saja gitu. Dua-duanya bukan soal baik buruk, tapi itu pilihan. Apa bedanya aktor sama bintang saja maksudnya? Kalau dia menyebutnya, ini dalam perspektif dia ya, dalam perspektif beliau tuh, bintang itu dia tidak melulu dikenang akan karya-karyanya, akan permainannya. Kalau lo sebagai seorang aktor, maka lo akan cenderung lebih mempertajam keaktoran lo daripada kebintangan lo. Karena bintang tuh sangat, dia bisa bersinar terang, tapi dia juga bisa nggak ada gitu. Iya, ada. Ya. Aktor itu lifetime. Dia profesi yang bisa terus hidup. Selama kamu mampu menghidupi profesi itu, maka dia akan hidup. Ruangnya juga beragam, bisa di panggung teater, bisa di film, bisa di sinetron, bisa di FTV, you name it gitu. Jadi it's up to you. Dan ketika dia bilang, tapi buat saya, kamu tuh punya potensi menjadi seorang aktor. Wah, buat saya itu kayak besar sekali artinya ya, keluar dari seorang sutradara pertama yang aku tuh waktu itu masih benar-benar buta gitu, kayak gini ya hidup di set, gini ya acting, blocking tuh kayak gini, kerja bareng kamera tuh gini, ini ada kamera, oke gitu. Si anak baru banget lah ya. Anak baru banget gitu. Itu first day 20 tahun yang lalu. Wow. Itu berarti di usia 16-17 ya? Iya, 16-17. 16-17 tahun. Wow, itu lumayan lama juga lah artinya perjalanan Kak Reza. Kalau diukur dari usiaku saat ini, it's almost half of my age. Iya ya? Iya. 20 tahun tuh hampir setengah dari usiaku sekarang. Wow, gila sih. So it's a long journey to me. Long journey banget. Tapi kamu ingat nggak waktu awal-awal yang masih memulai banget itu, waktu itu aku pernah ngobrol sama Karya Hanun. Dia juga jadi guest di Jakarta juga waktu itu. She's a good friend of mine. Iya, I know. Dia suka mention kamu juga BTW. Terus habis itu dia pokoknya cerita kayak ada beberapa kesulitan dalam acting itu adalah yang nggak bisa lepas dari karakter gitu loh. Nah itu juga dia belajar setelah sekian tahun akhirnya gimana cara masuk dan gimana cara keluarnya yang baik dan emang yang paling cepat gitu lah. Waktu awal-awal banget Kak Reza yang masih 16-17 tahun itu gimana tuh cara kamu belajarnya gitu maksudnya? Nah, yang unik menurutku adalah di awal-awal itu aku bahkan nggak tahu apa itu masuk, apa itu keluar karakter. Oh ya? Taunya baca skrip, hafal dialognya, main sebaik mungkin. Dan aku nggak punya pengetahuan yang cukup tentang keluar masuk itu bagaimana, sangat sifatnya sangat teknis gitu ya. Itu aku masih jauh tuh. Belum familiar gitu dengan. Jadi ya aku ngelakuin itu kayak ya udah.
yang penting dialognya aku mengerti, paham, line-nya aku hafal, dan aku memastikan untuk nggak mengganggu pemain yang lain karena aku misalnya salah-salah dialog atau lupa-lupa gitu. Masih di situ waktu itu. Masih sangat basic gitu. Kemudian ketika bertumbuh, waktu berjalan, keluar masuk karakter tuh karena ternyata aku nggak pernah membawa karakter apapun pulang ke rumah. Oh, itu secara naturally aja? Secara naluriah begitu. Oh iya. Jadi everything itu aku leave on set. Oh, padahal dulu belum belajar, istilahnya kayak belum belajar. Tahu gitu kan. Tekniknya pun secara profesional aku tidak train. Oh, gitu. Professionally gitu. Untuk bisa memahami itu kemudian jadi paham karena belajar gitu. Tapi pada akhirnya ternyata memang itu metode yang works di aku, belum tentu berarti metode yang lain salah ya. Tapi yang works di aku itu. Gitu. Jadi aku baca skenario, pelajari semuanya, menyimpulkan cerita ini, karakternya begini, apa motivasi dia melakukan ini, kenapa dia begini, dari mana latar belakangnya. Tapi semua itu terjadi ketika proses reading dan menuju set. Kalau sudah ada di lokasi syuting, begitu aku udah, oke Res, thank you for today, hari ini kita udah selesai. Aku balik ke hotel, I'm just being me. Begitu makeup dihapus, selesai topeng itu. Padahal proses produksi syuting belum selesai? Belum selesai. Wow, itu biasa yang ya aku juga pernah ngobrol sama Kashela juga, dia baru bisa, itu tuh kayak udah baru selesai syutingnya selesai gitu maksudnya. Tapi kamu bisa? Iya. Wow. Iya, udah terbiasa begitu maksudnya. Oke. Berarti pernah nggak yang sampai berdampak banget gitu loh sama karakternya? Nggak sih ya. Serius? Belum pernah sih. Oh ya? Berarti emang born actor nih guys. Maksudnya nggak perlu effort lebih mungkin ya? Effortnya terletak pada mungkin pencarian karakternya, bagaimana aku mendevelop, itu kan craftsmanship tanggung jawab aktor ya. Mereka harus tahu persis apa yang mereka akan lakukan gitu, dan nggak bisa melulu tentang harus nanya apa sutradaranya misalnya motivasinya apa. Maksudnya kita nggak bisa terus-terusan menggunakan itu gitu, karena ya kita dibayar secara profesional untuk menemukan itu, salah satu PR kita juga gitu. You have to craft the character gitu. Menurutku aku mungkin fokus pada itu. Ada ritual khusus nggak sebelum mendalami karakter kayak lebih banyak di set. Jadi aku tuh selalu perlu ruangan sendiri tuh. Kenapa? Karena noise, kehidupan yang mungkin kadang-kadang nggak berkaitan sama karakternya, suasana yang sedang aku bangun bisa kadang-kadang terganggu karena terlalu banyak orang yang bercampur dalam satu ruangan. Karena mungkin ada yang lagi pasang lagu, ada yang lagi bercanda, ada yang lagi ini, dan mungkin itu yang tidak terlibat langsung di depan layar. Gitu loh. Jadi kadang-kadang itu distraksi ya gitu. Nah, jadi aku selalu butuh ruangan, spaceku sendiri untuk betul-betul menjaga konsistensi karakternya dan menjaga konsentrasi aku juga ketika bermain gitu. Apa karakter yang paling susah yang pernah kamu jalani? A lot, tapi mungkin salah satunya ya Habibie Ainun salah satunya gitu ya. Itu salah satu karena komparasinya waktu beliau masih hidup ya. Jadi orang pasti langsung compare gitu, dan kalau miss juga repot gitu ya. Karena pembandingnya hadir di lokasi syuting, ada setiap hari, kemudian ketika filmnya premier beliau juga masih mendampingi, dan orang sangat familiar. Betul. Nggak ada yang nggak, maksudnya di Republik ini kayaknya nggak ada yang nggak tahu. Nggak ada yang nggak tahu gitu. I mean, he's our president gitu kan. Jadi cara beliau berbicara dan lain-lain, orang paham. Nah, itu yang paling mungkin salah satu yang paling sulit kali ya. Itu yang paling sulit. Salah satu. Aktor itu puas terhadap hasil karyanya atau kayak ya setelah dilihat filmnya dan sebagainya, itu level ketika puasnya apa? Level puasnya tuh di mana sih gitu? Kalau aku nggak ada lagi. Maksudnya kamu? Aku kayaknya nggak akan pernah bisa puas deh sama apa yang udah aku mainin. Serius? Iya, karena. Kenapa? Karena there's always a point that I can criticize. Jadi kalau puas tuh berat sih. I don't think any actors, nggak tahu ya, tapi menurutku sih kayaknya nggak akan ada aktor yang bisa menjawab bahwa, atau mungkin kalau ada ya luar biasa gitu. Tapi maksud aku sulit sekali untuk melihat apa yang kami kerjakan atau saya kerjakan sebagai seorang aktor terus bilang bahwa wah di sini I think I did good gitu. Bahwa I'm happy atau yes I think I did pretty good. Yeah, of course. I can say yes, setidaknya I'm a pretty good actor lah gitu. Maksudnya as an actor aku bisa cukup mengatakan bahwa I'm a professional actor gitu. Tapi untuk ngomong puas gitu ya,
puas tuh kan berarti you're really satisfied of the character tuh kayaknya sampai sekarang belum ada sih. Iya. Masa belum ada satu karakter yang aku bisa bilang, gila gue puas banget ngerjain. Puas gue melihat hasil akhirnya gitu. Kayaknya sulit ya. Tapi kamu tipe aktor yang waktu hari masih produksi syutingnya itu kayak yang detail oriented atau gimana? Kayak, lumayan. Nah, masih belum puas juga? Iya. Wow. Wow. Memang itu selalu menjadi kalimatnya manajerku ya, Arya ya. Dia selalu bilang, you're the person that I know for so long. Kami bekerja secara profesional aja udah mungkin 17-16 tahun ya. Yeah. Dia selalu bilang, lo tuh terlalu hard on yourself. Tapi ya itu kekurangan yang aku juga belajar sampai detik ini, masih terus belajar untuk mengatasi itu, untuk setidaknya berani menghargai perjuangan atau menghargai kinerjaku sendiri dan mengapresiasi tubuh serta badan ini serta diri ini itu dengan lebih baik lah. Aku juga masih belajar sih. Oke, tapi kamu merasa capek nggak sih? Maksudnya ya dengan perfeksionis ya, aku bisa bilang itu perfeksionis tuh kayak ya capek ke diri sendiri gitu maksudnya. Nggak ngerasa capek karena aku sangat cinta dengan pekerjaannya. Oke. Gitu, jadi aku nggak pernah ngerasa bosen sama acting, nggak pernah ngerasa lelah fisik karena mungkin syutingnya berat, iya gitu ya. Tapi kalau capek sama profesi ini gitu, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ngerasa capek. Nah, kalau capek terhadap yang sisi perfeksionis itu kayak ya nggak puas gitu. Enggak juga. Enggak capek. Justru berusaha untuk nggak begitu. Lebih berusaha untuk ayo itu juga nggak sepenuhnya baik, ayo rest, take it easy gitu, kayak appreciate your work, appreciate your energy and effort yang lo lakukan. Itu juga cara lo mengapresiasi diri lo sendiri. Padahal setiap karya yang kamu buat gitu ya as an actor atau yang sekarang director juga, itu se-Indonesia tuh appreciate gitu, kamu saya memuji gitu. Ya itu iya kan? Itu apresiasi yang luar biasa dan datang dari pihak yang lain gitu. Jadi justru aku yang harus belajar untuk mengapresiasi juga diriku. Gitu. Nah itu mungkin kelemahanku salah satunya gitu ya. Ya. Dari beberapa yang lain. Tapi mungkin itu salah satu kelemahan yang menurut aku juga aku berusaha sebaik mungkin untuk belajar menghandle-nya dengan lebih baik. Oke. Nah kalau karakter yang selama ini pernah kamu mainin yang cukup mirip lah sama si personal Reza Rahadian tuh, ada gak? Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Kalau yang sepenuhnya mirip enggak, tapi kalau yang ya ada apa ya, yang bergesekan gitu ya. Mungkin salah satunya karakter yang pernah aku perankan di film Kapan Kawin. Oh, oke. Kapan Kawin, karena profesinya juga dia sebagai aktor di film itu. Oh, iya. Dia disewa sebagai pacar bayaran gitu dan segala macam. It's a comedy, direkturnya Ochai. Dengan Adinia Wirasti waktu itu sebagai lawan main. So it was fun. Nah, kalau yang paling bertolak belakang, jauh banget. Ya, Bibi Ainun ya. Itu lagi yang paling susah dan paling bertolak belakang. Sama mungkin My Stupid Boss kali ya. Oh, iya. Itu susah nggak sih, Kak? Susah karena teknis ya, maksudnya shootnya panas, syutingnya pakai bokep, semua yang apa namanya makeup efeknya dan segala macam, mungkin itu yang challenging banget sih. Tapi proses kreatifnya seorang Reza Rahadian tuh apa sih? Biasanya beda nggak proses kreatifnya aktor sama director? Oh, kalau aktor director pasti beda ya. Oh ya? Apa aja? Mungkin kalau aktor dia akan fokus pada karakternya aja. Kalau director dia akan fokus pada semua elemen yang ada di filmnya. Iya sih, bener. Jadi dia akan memperhatikan artistic department, dia akan memperhatikan naskahnya, dia akan memperhatikan semua elemen lah kalau director. He's the captain gitu kan. Iya. Tapi kalau aktor dia akan fokus pada karakter yang dia mainkan gitu. Jadi mungkin berbeda gitu ya. Bukan lebih sulit ya, tapi aku bilang berbeda. Gitu. Dan aktor kalau proses kreatif selain membaca naskahnya, biasanya ada hal-hal yang senang sekali aku lakukan secara organik sebenarnya tanpa aku rencanakan, yaitu membaca situasi-situasi di jalanan seperti ini. Jadi kalau misalnya lagi nongkrong, lagi apa, itu kadang-kadang aku kalau ada yang unik tuh aku perhatiin tuh. Kayaknya menarik nih buat jadi
mannerism atau behavior dari karakter ini, orang ini menarik sekali. Gayanya berjalan, caranya dia ngomong, ngelihat dia jalan dari satu titik ke titik yang lain, kok bisa gitu jalannya? Apa yang menarik dari orang ini? Dia karakter. Jadi aku senang sekali melihat karakter manusia yang ada di sekitar. Gitu. Belajar manusia. Ya. Soal manusia itu juga satu kalimat yang diajarin juga tuh sama Mas Ros, waktu juga pernah. Oh iya. Jadi kasih belajar kan. Tapi itu terlalu banyak kan sih manusia yang pelajari. Banyak. Dan selalu ada hal-hal, a glimpse yang bisa kita ambil gitu. Iya sih. Gitu. Kayak kamu barusan benerin rambutnya misalnya gini. Mungkin ada cewek yang benerin rambutnya gini. Atau ada yang cuman gini-giniin kepala gitu, benerin poni. It's a gesture kan? Oke. Itu gesture Didis barusan gitu. Gitu. Dan beda-beda. It's something yang menarik. Gitu. Oh, jadi emang memperhati banget ya? Emang attention to detail banget gitu kan? Iya, I think aku lumayan pay attention to the detail sih. Apalagi kalau memerankan tokoh gitu ya, atau karakter tertentu tuh lumayan tuh. Aku seneng banget ngulik-ngulik hal-hal yang mungkin kecil tapi punya arti lah buat karakter itu. Mudah-mudahan. Ada beberapa aktor Kak yang bilang kalau bagi mereka tuh ya, beberapa dari mereka tuh bilang aktor tuh mencari diri mereka sendiri itu ya melalui acting. Itu maksudnya apa sih? Mungkin semakin banyak manusia yang kita selami sebagai seorang aktor, kamu akan semakin menemukan diri kamu lebih dalam. Jadi maksudnya kita perjalanan sama kayak orang lain dong? No. Perjalanan menemukan diri itu kan berbagai macam ya. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi yang pahit. Ternyata bagaimana cara kita bangkit, bagaimana cara kita beradaptasi dengan situasi itu, bagaimana cara kita menghadapi situasi itu. Di situ kita menemukan, oh ternyata gue mampu. Oh dengan begini gue tuh ternyata orang yang seperti ini. Gitu. Jadi proses kreatif aktor dalam peran demi peran nggak mungkin dia tidak semakin jauh dia berperan, semakin banyak karakter yang diperankan, nggak mungkin dia tidak menemukan kekayaan atau bahkan kelebihan dan kekurangan sekaligus tentang dirinya. Karena dia menyelami kehidupan orang terus. Jadi semakin dia realize, oh karakter ini kok gue invested banget ya. Ternyata some part of me is actually this character journey. Kamu juga ngerasain gitu nggak? Ya, tentu. Selama Amin mengerjakan sekian banyak film, ya semakin dewasa, semakin matang pemikirannya, tentu semakin bertemu dengan banyak hal dan semakin menemukan diri sendiri. Berarti bisa dibilang nggak kalau acting itu yang merubah orang? Maksudnya bisa in a good, bisa in a bad way? Bisa in a good, bisa in a bad way, of course. It might change you juga, drastically gitu ya. Apalagi kalau udah involve fame, fortune, segala macam, of course. Pasti punya pengaruh. Apa sih biasanya yang dikejar oleh misalnya orang dari bukan aktor terus dia mau masuk ke dunia acting, biasanya tuh passionnya apa? Apakah memang mencari fame kah atau apa sih? Macam-macam motifnya. Ada yang ingin terkenal dan sah-sah saja, ada yang ingin mengumpulkan pundi-pundi karena dia rasa mungkin ini adalah chance yang cukup memungkinkan gitu ya. Monggo-monggo aja, tapi motif tuh macam-macam. Ada yang memang terapeutik. Nah, itu dia. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada. Dan banyak. Emang tuh helps? It helps. Karena it helps founding yourself. You're more aware of yourself. You're more aware of what is your weakness, what is your strength. Kamu jadi semakin tahu tentang diri kamu. Banyak orang yang belajar acting, karena aku juga membina salah satu kelas acting gitu ya. Di Titi Mangsa. Itu banyak sekali yang belajarnya cita-citanya bukan mau jadi aktor. Dia mau menjadikan pola pengajaran acting itu sendiri sebagai bentuk terapi atas dirinya. Ada yang kemudian tadinya gagap gitu ya, dia agak kesulitan, studied gitu, dia sulit sekali bicara. Terus tiba-tiba through acting, theater performance base gitu, pelan-pelan dia mulai pede, dia mulai mendapatkan kepercayaan diri, dia tampil lebih percaya diri dan segala macam. Pelan-pelan ternyata dia lebih fasih dalam mengucapkan kata-kata, merangkai kata-kata. Itu salah satu bentuk yang sangat terapeutik dari bagaimana menjalankan profesi. Jadi not necessarily harus menjadi aktor. Banyak orang yang belajar acting itu kemarin tuh di kelas yang aku sempat bina ikut gitu ya, ikut involve. Ada yang profesinya engineering, ada yang nurse, ada macam-macam tuh. Beragam ya. Mereka bukan lagi mau belajar acting supaya mau jadi aktor gitu, tapi mereka mau, it's part of their healing journey. Oh gitu. Jadi luar biasa sih menurut aku.
apakah berarti gini, acting itu meant for everyone dong? Oh yeah, and menurut I kamu? think we all act in our world. Maksudnya? For example, kalau kamu bertemu dengan seorang, misalnya kamu bertemu dengan orang tua, cara kamu berbicara dengan orang tua pasti berbeda saat kamu berbicara dengan sahabat. Paham, oke. Ya. Kemudian tiba-tiba Didis harus mewawancarai Presiden Prancis. Nggak mungkin behaviornya sama. Iya. You will act in a certain behavior betul, to present yourself in front of the president. Oke. That's part of acting. Itu acting berarti ya. Oke. Dan acting itu bukan berarti minus loh. Bukan sesuatu yang, oh berarti ini orang pura-pura nih. No, acting adalah kepura-puraan yang jujur disampaikan. If you're not honest, orang nggak akan believe. Ini kan seni meyakinkan orang. Kayak politik dong. Of course. Oh iya. Itu adalah sebuah seni untuk you have to make people believe in your character kan? Iya, betul. Oh, kamu lagi jadi seorang ibu yang menderita karena peristiwa ini terjadi, kehilangan seorang suami dan segala misalnya gitu. Ya orang harus percaya ketika menonton bahwa oh ya Didis menyampaikan ini dengan sangat believable. Benar. We trust your performance gitu. Oke. Wow. Wow, yeah. Jadi luas banget ya. Artinya ya mungkin orang melihat acting ya udah aktor buat fame, buat kesenangannya dia sendiri dan lain-lain. Tapi ternyata ada meaning yang sangat kuat banget gitu loh. Seni, yang dampaknya gitu. Buatku seni acting adalah seni kehidupan. Oke. Gitu ya. Dia terus tumbuh seiring kehidupan itu berjalan. Dan nggak ada istilah berhenti belajarnya karena dia adalah bagian dari proses kehidupan. Iya. Jadi selama kehidupannya berjalan, akan selalu memungkinkan untuk ada sebuah capaian baru, betul, bentuk-bentuk baru dalam seni peran. Oke, karena kita belajar manusia juga, manusia juga. Kita soal manusia, kita soal karakter, kita soal behavior, banyak sekali. Bicara soal trauma, bicara soal baggage, emotional baggage-nya apa karakter ini dan segala macam, apa yang dia tunjukkan, apa yang tersirat, apa yang tersurat, kan semuanya ada tuh dalam seni peran. Benar-benar. Dan kalau sekarang kalau misalkan aktor itu kan pasti ada sisi popularitasnya gitu. Maksudnya gimana waktu itu kamu tetap menjaga kewarasan diri gitu di tengah popularitas? Karena I treat popularity itu sebagai sebuah bonus ya. Oke. Dan dia sesuatu yang tidak sustain. Oke. Yang aku mau sustain adalah the actor itself, yang the profession, yang dari di awal, Okay. Profesinya yang aku ingin bisa sustain. Tapi kalau soal kebintangan, popularitas, ya I have no control over it. Ya, maksudnya itu tuh sangat dinamis, dia selalu bergerak, dia sangat fluid, ya. Jadi maybe I'm just not focusing on that. So if I got it, kayak misalnya film yang membawa Reza Rahadian namanya dikenal publik gitu, itu sangat aku syukuri karena itu apresiasi dari orang. Pada akhirnya kan kami ini hidup di dalam sinema itu karena ada yang menonton. Iya, penonton jadi faktor besarnya juga lah. Penonton adalah salah satu faktor yang membuat kami ini bisa bertahan. Betul. Yes, karena if there is no audience, who are you playing for? Iya. Kamu main buat siapa akhirnya? Benar. Maksudnya pada akhirnya kan film itu ditonton oleh publik dan nggak ada filmmaker yang nggak kepingin filmnya ditonton. Benar. Mereka membuat film untuk kemudian filmnya diberikan kepada audiens yang mudah-mudahan bisa mengappreciate dan memahami apa yang coba mereka ceritakan lewat film itu. Dan pesannya tersampaikan. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan gitu ya, baik kegelisahan maupun keresahan apapun lah. Jadi itu menurut aku ya kembali ke situ sih. Kembali ke situ. Jadi ya bonus aja. Bonus kalau you're popular, that's good. And you can use it wisely. Mamaku selalu bilang gitu. If you're popular, use your popularity wisely. Because karena itu bisa menjebak at the same time. Kamu bisa kepleset, kamu bisa jatuh, bisa terpuruk semakin dalam dan jalurnya bisa macam-macam tuh end up-nya, akhirnya gitu ya. Jadi kalau kamu punya itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Jaga tuh sebaik-baiknya. Bagaimana cara menjaganya? Kalau kamu populer, kamu bisa voice for something that meaningful for other people, untuk orang lain gitu ya, sesuatu yang berarti buat orang lain, sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, lakukan. Karena berarti suara kamu penting. Suara kamu masih bisa didengarkan orang gitu. Benar. Jadi ya menyuarakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, dan sesuatu yang yang impactful. Kamu lakukan juga gitu kan? Mencoba untuk lakukan itu.
Tapi selain itu juga, selain populer juga, yang tadi aku bilang, aku beberapa kali bintang tamu Jakarta Journey ini ada beberapa aktor yang kebanyakan mereka tuh bener-bener looking up for you gitu. Maksudnya kayak siapa inspirasi Reza Rahadian, dan gak hanya orang biasa, tapi aktor juga, aktris juga tuh sangat looking up for you gitu lah maksudnya. Gimana kamu merasakannya gitu? Maksudnya orang-orang sangat terinspirasi sama Reza Rahadian gitu, maksudnya kamu rasanya itu gimana sih? Menjadi orang yang sangat pertama balik lagi aku cuma bisa punya satu kata yang singkat, syukur. Kalimatnya gitu ya, mensyukuri sekali dan mencoba untuk ke aktor-aktor yang muda apalagi ya. Mungkin kalau kamu ngobrol sama teman-teman aktor muda, Angga, Shenina atau Kevin atau siapalah ya muda-muda gitu banyak gitu ya. Aku sangat membuka diri untuk mereka. Karena aku merasa mudah-mudahan kalau hal terkecil yang bisa aku lakukan untuk mereka adalah hadir dan mendengarkan mereka, itu buatku big enough. Gitu loh. Dan mudah-mudahan kehadiran kecil itu punya arti juga buat mereka. Karena suatu saat people might forget my films. Tapi mungkin yang stay di hati mereka adalah hal-hal kecil-kecil yang mungkin bisa aku titipkan atau aku bagikan gitu ke mereka. Dari pengalaman, dari ya macam-macam lah, seluk-beluk dunia seni peran, industrinya dan lain-lain. Nah, sepanjang karir Reza Rahadian 20 tahun ini, apa sih yang paling kamu syukuri gitu? That I'm still alive. Itu pasti. Masih bisa bernafas dengan baik, sehat, masih bisa berkarya, dan bersyukur bahwa ternyata aku bisa melihat apa yang dicapai itu ternyata nggak cuma hasil kerja diri sendiri memang. Dan harus bisa meng-acknowledge orang yang berkontribusi, karena kita tuh ternyata seutuhnya memang makhluk sosial. Bukan individual gitu. Setuju. Karena pasti ada yang membukakan kesempatan di awal. Oh, Reza tuh acting ternyata dulu yang ngasih kesempatan tuh justru director ini, casting director ini. Dia kalau nggak dipanggil sama itu casting director ngelihat dia di sebuah tempat, nggak akan ada tuh dia di project itu, misalnya betul. Jadi hal-hal kayak gitu tuh selalu yang aku ingat gitu. Bahwa ada peran orang lain. So you're not on your own. Itu sih. Wow, luar biasa sekali. Sangat banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Anyway, Kak Reza, ini kita akan lanjutin ngobrol. Kita akan lebih mengulik, kan Kak Reza sini datang dengan film Pangku yang tadi kita mention di awal. Aku penasaran banget sama soal filmnya lah, gimana kamu memproduksinya dan lain sebagainya macam. Tapi kita akan pergi ke tempat berikutnya sambil duduk lah ya, biar lebih santai ya, sambil duduk. Di tengah-tengah film-film poster-poster ini yang aku lihat ya. Nah, ini dia. Oke, kita sudah sampai di kantor Mashable Indonesia. Tadi Kak Reza udah banyak cerita soal acting karirnya ya, karirnya. Terus banyak banget sih pelajaran aku temui. Thank you, Dinis. Thank you banget. Dan saat ini dari aktor kita langsung switch, guys. Kita langsung switch ke sutradara. Iya, ini kaget banget kursinya langsung sutradara tulisannya. Takut banget nih. Ya kan? Karena Kak Reza ini perdana as a director. Betul. Di film Pangku, yang tadi kita udah sempat mention di awal, sudah membawa harum nama Indonesia. Karena pulang-pulang dari Busan membawa 4 awards gitu kan. Tapi sebelumnya, sejak kapan kamu tahu kamu pengen jadi sutradara? Setelah tahun keberapa kamu acting? Kalau tahun keberapa, aku mulai 2005 ya, berarti 6 tahun ke 2011. Itu berarti perjalanan 6 tahun. Orang pertama yang memberikan kesempatan sebenarnya adalah Mas Garin Nugroho. Jadi Mas Garin dulu punya satu company namanya Set Film. Nah, Set itu punya program untuk meng-hire director-director yang backgroundnya actor. Jadi Luna Maya, Mas Lukman Sardi, itu semua dulu pernah ngerjain project film pendek ini. Dengan satu brand. Nah, aku dikasih kesempatan untuk megang satu project, satu cerita, ditulis oleh Cassandra Masardi. Skenarionya, judulnya Sebelah.
Jadilah itu film pendek pertama tahun 2011. Pengalaman menyutradarai pertama kali, persiapan, workshop, belajar ini itu segala macam. Dari situ aku merasa bahwa I think I want to pursue this career one day. Oke, itu karena aku baru diangan-angan doang nih. Baru diangan-angan, kayaknya suatu hari nanti aku ingin sekali pursue karir ini juga gitu. Tapi karena masih sebagai aktor masih juga baru gitu ya, apalagi di film gitu. Mungkin di film baru 3 tahun ketika itu 3-4 tahun. Jadi wah nggak, fokus dulu aja deh Res di sini. Gitu. Tapi itu ada di dalam diri, nggak bisa bohong. Dan kadang-kadang itu yang menyebalkan terjadi di lapangan. Maksudnya gimana? Mulai ngatur-ngatur dikit-dikit. Kayaknya tadi, ini kayaknya tadi boleh nggak itu gelasnya taruh di sebelah sana saya? Aku mau gerak nanti biar ke sana enak gini-gini. Udah mulai, sense-nya udah mulai muncul loh, gitu ya. Karena dari minat sampai akhirnya pelan-pelan, ya di tahun ke-20 ternyata memutuskan untuk oke, let's do it karena I need a new room to grow. I'm not saying actors doesn't give me any room to grow again gitu ya. Pasti selalu ada gitu. Tapi butuh ada satu hal yang baru yang ingin aku pursue. Kembali ke obrolan kita di mobil. Ada challenge yang baru gitu. I need to sharp myself more dalam perspektif yang berbeda gitu. Dalam hal yang lain tapi masih dalam dunia yang sama. Yaitu film. Berapa lama kamu akhirnya mengumpulkan niat dan kayak rasa yakin nih aku untuk let's try gitu. Kalau berapa lamanya sih kayaknya less than a month. Serius? Iya. Begitu muncul gagasan segala macam, ngobrol sana sini, yakin nih Kak kita buat ya, karena di company kan aku nggak sendirian ya. Ada Arya Ibrahim sebagai co-founder dari perusahaan kami Gambar Gerak, dan ya udah kami berdua bersama Happy Salma, kakak tertua kami gitu ya, yang selalu mendorong saya untuk maju terus ke depan juga. Itu menjadi momentum akhirnya proyek ini lahir. Kami bertemu dengan ya nanti aku ceritain lebih lanjut. Oke, sebelum sana tadi kamu udah mention di mobil gimana proses kreatif seorang aktor. Kalau ini gimana proses kreatifnya? Pertama visionnya clear dulu. Mau bikin apa sih? Mau ngomongin tentang apa? Berangkat dari mana? Ada sebuah cerita. Kenapa cerita ini perlu atau menarik untuk dituturkan gitu ya? Dengan cara bagaimana? Itu adalah proses-proses yang kami jalani di Gambar Gerak gitu ya. Ketika mengerjakan Pangku. Sebagai director tentu saya juga harus memiliki visi. Karena pada akhirnya film juga adalah visi direkturnya. Gitu. Mau digambarkan dengan cara seperti apa, tone-nya mau bagaimana, kemudian gaya pengambilan gambarnya mau seperti apa, siapa aktor yang cocok, kemudian mau berkolaborasi juga berkolaborasinya dengan siapa, bentuk skenario yang bagaimana, bentuk penceritaan yang seperti itu, proses-proses kreatif panjang. Sampai ke yang mungkin paling detail juga menyentuh wilayah-wilayah yang sangat teknis. Blocking, camera work, shot list, kemudian wardrobe-nya mau seperti apa dan lain-lain. Ngasih visi director penting ke kostum desainernya Mbak Retno Rati Damayanti, ke make up-nya aktris Sandra Jasa, dan semua tim yang terlibat di film ini untuk ngasih tahu ini loh yang mau saya buat. Nah, tim inilah yang mewujudkan kan pada akhirnya. Oke, dari visinya Reza, ini yang bisa kita kerjakan, ini yang bisa kita lakukan gitu. Dari situ ya proses kreatif itu berjalan dengan sendirinya. Dan specifically di film karya Pangku ini, apa memang pesan yang ingin kakak sampaikan maksudnya? Aku sebenarnya nggak jago untuk ngomongin tentang pesan ya, tapi aku mau menceritakan tentang sebuah kehidupan yang barangkali bisa relate dengan banyak orang. Yaitu hari-hari ini kita banyak mengukur kesuksesan itu atas dasar pencapaian, baik itu materi, bahwa kalau sukses itu artinya kamu ada di titik ini, punya ini, itu baru kamu sukses. Sementara Pangku memberikan saya pelajaran hidup terbesar, salah satunya adalah, meletakkan sebuah makanan di meja makan untuk bisa dimakan satu keluarga, itu juga adalah sebuah pencapaian besar bagi orang lain di luar sana. Jadi kesuksesan itu apa sebenarnya? What is it? Karena sebagian orang tuh sampai lupa mengapresiasi dirinya sendiri. Padahal dia mampu menyediakan makanan di meja makan. Itu aja sebuah pencapaian besar bagi saya. Dari apa realita yang saya lihat di
kelompok-kelompok yang marginal khususnya. Mereka-mereka yang struggling dan gak punya waktu untuk memikirkan masalah hidup. Karena udah terlalu complicated. Yang mereka tahu adalah yang penting gue cari kerja hari ini, makan hari ini. Yang penting hari ini bisa makan. Itu udah sebuah pencapaian besar. Buatku pribadi, barangkali definisi sukses perlu ada definisi yang lain mungkin tentang sukses itu apa sebenarnya. Bukan uang, bukan melulu tentang materi. Tahta, apa materi dan lain sebagainya. Karena ada orang-orang yang hanya untuk survive itu adalah sebuah pencapaian menurutku. Oke. Kalau kamu cuma punya satu di dalam dunia ini, yaitu survival mode untuk bisa terus hidup, maka itu adalah sebuah pencapaian besar. Pangku menyentuh wilayah itu. Dan mudah-mudahan itu nyampe ke penontonnya. Gitu sih kira-kira. Karena kan perspektif cerita Pangku ini adalah tentang seorang ibu tunggal, melahirkan anak, menghadapi kesulitan untuk bagaimana melanjutkan kehidupan, tidak punya pilihan, karena pilihan hidup itu privilege. Ya. Kalau kamu bisa menentukan, oke, gue ada 2 pilihan nih. Mau kerja A atau kerja B. Ya. Gue bilang B deh, itu berarti you're privileged enough to have a choice. Betul. Tapi tidak semua orang punya pilihan-pilihan itu. Ada beberapa, mereka hanya bisa mengerjakan ini demi bertahan hidup, suka nggak suka, gue kerjain deh. Itu karena ini bisa membuat gue bertahan dan bisa buat gue makan besok. Ya. Dan orang seperti itu punya nilai-nilai hidup yang sangat sederhana tapi sangat bermakna. Yaitu namanya hidup, jalanin aja lah. Oke. Biasanya kalau aku yang pelajari dari beberapa narasumber aku tuh, kalau buat karya itu biasa datang dari keresahan. Emang keresahan apa sih yang waktu itu menginspirasi kamu lah maksudnya? Jadi ide ini mungkin ceritanya seperti kalau dilihat berdasarkan keresahan, ini bukan sesuatu yang meresahkan bagiku pribadi, tapi Pangku adalah surat cinta untuk ibuku. Sebagai seseorang anak yang dibesarkan dengan seorang perempuan dan beliau adalah seorang ibu tunggal, selama hidupnya membesarkan seorang anak sendirian, 2 anak, maka this film I can say it's quite personal. Bukan berarti resah. Tapi ini berangkat justru dari rasa joyful. Ini berangkat dari sebuah rasa betapa bersyukur dan bahagia dan beruntungnya saya sebagai seorang anak dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dan melihat bagaimana mama berjalan dan menjalani hidupnya. Begitupun ketika itu dituangkan dalam cerita ini. Jadi inspirasi terbesarnya adalah ibuku sebenarnya. Ya, mudah-mudahan film ini bisa menjadi hadiah kecil yang menarik untuk para ibu-ibu di luar sana, para perempuan khususnya, karena menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang sulit, tapi menjadi ibu rumah tangga dan bekerja itu 2 hal yang menurutku ya hanya perempuan yang bisa mengerjakan itu. Multitasking. Kemampuan itu rasanya sulit gitu ya. Bukan berarti laki-laki tidak mampu gitu, tapi mungkin akan lebih berat kalau laki-laki yang harus memikul peran itu. Gitu. Dan buat itu yang kehebatan atau keistimewaan dari seorang perempuan menurutku ya. Jadi film tentang perempuan lahir dari perspektif anak laki-laki. Kira-kira begitu. Oke. Dalam pemilihan si peran-perannya ini gimana kamu Kami di Gambar Gerak tentu Arya punya say gitu ya sebagai produser, Gita Farah sebagai produser punya say, input dan segala macam. Kami punya casting director namanya Calvin dan timnya yang kemudian memberikan masukan. Kayaknya setelah baca skenario, aktor ini cocok, coba kita panggil buat casting dan lain-lain. Jadi prosesnya casting. Kecuali mungkin untuk Ibu Christine Hakim, itu lebih nggak berani ya, takut kualat. Gitu. Jadi kalau Ibu, kami berdua, Arya dan saya datang. Kami datang ke rumah Bu Christine, membawa skenario, menjelaskan tentang apa ceritanya dan prosesnya seperti itu sih. Kalau karakter tuh hampir semua yang main di film Pangku itu melalui proses casting. Claresta, Fedi, Devano, Shakil, Reza Candika, bahkan Nazira Senur, Galabi, dan lain-lain gitu. Tapi tentu ada beberapa aktor yang memang ketika saya membaca, oh kalau ini karena dia special appearance, itu aku sebagai director punya request. Ini harus misalnya Mas Lukman yang main, ini harus siapa yang main, ini harus siapa yang main gitu. Ada beberapa juga ya begitu. Ada kendala berarti nggak sih selama proses? Yang kami paling syukuri dalam tim Pangku adalah
Tidak ada satu kendala yang berarti. Okay. Artinya kendalanya ada, tapi nggak sampai membuat kami terseok-seok terus tiba-tiba harus misalnya berhenti syuting, menunda proses syuting atau apa enggak sih. Alhamdulillah sih masih sangat kondusif dan dengan preparation yang cukup panjang. Kayaknya kami persiapan 6 bulan kurang lebih ya. Jadi punya waktu untuk memikirkan satu dan lain hal. Kalau proses ininya, syutingnya? Proses syutingnya 16 hari shooting days. Total production days-nya 21-22 hari. Shooting days-nya 16 hari. Ya. Yang lama tuh editing post production-nya lumayan challenging. Karena agak perfeksionis sih. Kayak yang jadi perintilannya banyak banget yang mesti diberesin gitu. Oke. Dan akhirnya world premiere-nya di Busan. Dan akhirnya world premiere di Busan. Kenapa? Wah, kalau itu kami mendaftar. Oke. Karena Busan itu sebuah festival film yang bisa dibilang di kawasan Asia itu salah satu yang sangat presisius. Ya. Festival yang besar. Mendatangkan filmmaker dari berbagai macam negara, dan kami mendaftar ya. Kalau mendaftar kan artinya kita menunggu kabar ya. Bisa jadi terpilih, bisa jadi tidak terpilih gitu, dan kita harus siap dengan kenyataan itu. Tapi alhamdulillah ternyata filmnya terpilih masuk di kompetisi untuk section namanya Vision. Itu biasanya kalau di Busan tuh ada kesempatan untuk director pertama, kedua. Nah, itu bisa masuk dalam kompetisi. Kalau dirasa filmnya cukup layak untuk dipertimbangkan gitu. Nah, film kami terpilih masuk di kompetisi itu bersama mungkin sekitar 10 atau 11 film lainnya dari berbagai macam-macam dari negara lain, dan berkompetisi ya. Udah. Jadi dipilih sih. Jadi kalau kenapa mendaftar ke Busan ya karena festivalnya presisius gitu penting gitu. Dia menjadi marks. Dan Busan tuh salah satu film festival yang menurut saya melahirkan atau tempat banyak sekali filmmaker Indonesia yang sangat saya kagumi, director film Indonesia yang karya perdananya lahir di Busan. Maksudnya dipresentasikan di Busan. Gitu. Buat saya jadinya itu sesuatu yang wah, bisa nggak ya masuk? Kayaknya nggak mikir menang deh, maksudnya kayak itu terlalu jauh ya. Waktu kami mendaftar tuh menang tuh udah nggak ada dalam kamus gitu. Yang ada keterima apa enggak gitu. Karena to be able untuk bisa selected dan screening di sana tuh udah satu menurutku pencapaian yang kami harapkan dan bawa gitu dalam doa. Wow. Dan menangnya ada 4 awards tuh apa aja, Kak? Ada Critics ya, Vipreci Award itu adalah asosiasi kritikus film. Rasanya sih global ya. Dia global. Kemudian ada Asian Cinema Awards. Lalu ada Face of the Future tuh buat lebih mungkin perspektifnya lebih ke directornya gitu ya. Face of the Future tuh. Sama satu lagi Audience Award. Namanya KB Vision, KB Awards. Itu untuk berdasarkan penonton di festival itu, inilah film yang mereka pilih. Oke. Nah, apakah ini memang sengaja dibuat untuk gimana kamu kan ini udah bawa beberapa awards juga dari Busan dan lain sebagainya macam, dan akan tayang di bioskop Indonesia 6 November nanti ya. Gimana kira-kira nanti respon masyarakat Indonesia ya gitu? Apakah ini memang dibuat segmented untuk beberapa penonton saja kah, atau kira-kira bakal luas nih gitu maksudnya? Nah, kalau itu aku juga nggak berani berspekulasi gitu ya. Tapi rasanya sih film ini kalau melihat bagaimana penonton umum ya di Busan gitu, masyarakat Korea atau mereka yang suka nonton film gitu, ternyata bahasanya cukup universal dan bisa nyampe. Rasanya apalagi harus mudah-mudahan di Indonesia juga begitu. Filmnya berbicara tentang perjuangan seorang ibu, berbicara tentang tapi di wilayah yang sangat mungkin berada di area yang cukup terpinggirkan gitu ya, dengan latar belakang peristiwa di tahun 98 gitu. Artinya kita mengambil latar belakang tahun itu kenapa? Karena di tahun itu kita lagi ada satu krisis yang besar, krisis ekonomi gitu. Jadi sulitnya mencari pekerjaan, dan ternyata cerita ini relevan sampai hari ini. Kita masih loh ngomongin isu itu sampai hari ini. Mencari pekerjaan sulit, tidak begitu mudah gitu ya, tantangannya banyak. Jadi ada isu-isu yang menurutku tidak tebal di film ini, tapi menjadi latar yang mengantarkan cerita ini masuk ke dalam peristiwa-peristiwa yang ingin diceritakan.
Aku penasaran banget kenapa Iwan Fals yang lagu Ibu. Lagunya. Jadi ternyata ini aku juga baru tahu setelah bertemu Om Iwan langsung. Waktu pertama kali menawarkan Om Iwan untuk meminta izin lagunya dipakai untuk sebagai soundtrack. Kami semua di Gambar Gerak tentu nervous. Om Iwan bersedia nggak ya? Ini film debut, director baru gitu kan. Pertimbangannya pasti banyak. Ternyata Om Iwan bersedia dan ternyata lagu itu memang Om Iwan bikin saat beliau masih SMP. Untuk ibunya. Jadi sama-sama sebagai Om Iwan menciptakan sebuah lagu untuk ibunya. Dipersembahkan karena Om Iwan melihat ibunya begitu luar biasa. Saya pun demikian. Gitu. Film ini ketika ngobrol sama Iwan, ya Om, ini sebenarnya film yang terinspirasi dari bagaimana melihat kehidupan ibuku. Wah, ada yang sama nih Res gitu. Ya, kemudian Om Iwan bersedia, ya, kita punya dia lagunya. Dan dapat banget sih Kak Phil ya. Ketika kami assembly pertama, lagu itu oleh Mamat editornya dimasukkan ke dalam adegan, kita semua yang nonton juga it fits the film. Nyatu langsung nyawanya sama film. Jadi sangat representable gitu. Dan apa yang tadi Kak Reza sampaikan kayak niat awal untuk membuat film ini tuh cukup menggambarkan juga dari trailernya. Jadi artinya ya jadi makin penasaran filmnya seperti apa gitu. Karena trailernya udah cukup kayak feel-nya tuh kayak dapat banget gitu. Ya kan ini ada pertanyaan seorang anak yang sangat ironis buatku. Melihat ibunya dipangku oleh seseorang, sedang bekerja, tiba-tiba ketangkap oleh mata anaknya, dan anaknya punya kalimat, Bayu nggak suka ngeliat ibu dipangku-pangku. Buat aku itu kayak sesuatu yang, aku punya memori masa kecil, bukan di pangkunya, tapi bahwa sebagai seorang anak yang kerap kali ditinggalkan orang, mamaku harus bekerja, sometimes tuntutan-tuntutan kecil seperti itu muncul gitu. Dan itu mungkin banyak dirasakan oleh banyak perempuan, apalagi yang sudah menjadi ibu gitu ya. Meninggalkan anak tuh nggak pernah mudah loh. Seorang ibu meninggalkan anak, harus bekerja. Kebahagiaan terbesar mereka adalah ketika pulang dan melihat anak-anaknya tersenyum. Gitu. Jadi buatku ya balik lagi ya, punya relasi yang sangat personal. Apa kira-kira yang akan dirasakan penonton saat menonton film ini? Jadi kita siap-siap nih. I don't know. Karena spirit ini ada dalam saat kami membuat film ini sejak pertama. Kami tidak ingin membuat sebuah film yang berupaya untuk mengajak penonton di emosi atau di adegan ini penonton harus begini. Di adegan ini penonton. Kami sepakat dalam tim untuk memberi ruang itu untuk penonton merasakan apapun yang ingin mereka rasakan, melihat peristiwa demi peristiwa yang ada di film. Dan menerjemahkannya dengan perasaannya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada intensi yang secara spesifik atau secara khusus mungkin mau dibuat untuk supaya nanti di adegan ini harapannya atau bayangan saya penonton akan merasa sedih atau merasa haru atau merasa senang gitu. Rasanya enggak ya. Jadi kita akan menantikan tanggal 6 November kayak gimana nih rasa yang akan dirasakan saat menonton film tadi, karena film Pangku, karena tadi nonton trailernya aja udah cukup merepresentasikan gitu kan. Kak Reza, apa sih your biggest dream in this industry? Setelah kamu udah debut segala macam, kalau acting udah banyak banget lah catatannya. Ini harapan buat industrinya ya? Kamu sendiri, cita-cita kamu lah dalam industri ini. To make another film, pasti. Untuk membuat karya-karya berikutnya lagi, tidak berhenti di sini gitu ya. Ini menjadi awalan, menjadi stepping stone, dan yang akan pasti lengkap dengan catatan-catatannya, lengkap dengan kritik-kritiknya, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan yang akan dibahas nantinya gitu. Tapi saya ingin menapaki proses penyutradaraan sebagai langkah baru, itu dengan sangat serius, dan mudah-mudahan ini Pangku juga bisa menjadi sebuah pijakan untuk melangkah ke depannya lebih baik. Good luck untuk film Pangku. Thank you banget. Tapi ada satu pertanyaan sebelum closing nih. Kita ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyakan ke semua tamu Jakarta Journey. Pertanyaannya adalah, semua orang pasti akan meninggal suatu hari nanti. Sebelum Kak Reza meninggal, kakak ingin dikenang sebagai apa? Sebelum saya meninggal, suatu hari nanti,
Saya ingin dikenang sebagai orang yang memberi warna pada sinema Indonesia, memberikan kontribusi sebagai seorang aktor, dan orang akan mengenang lewat keaktoran, lewat karya pada dasarnya. Karya-karya yang bisa mereka ulang untuk nonton, bisa mereka kenang gitu ya. Karena pada akhirnya itu juga akan menjadi sesuatu yang berarti. Di luar itu, mereka-mereka yang mungkin secara personal pernah berbincang, berdiskusi, bertukar cerita, berinteraksi, sebagai manusia dikenang sebagai seorang pribadi yang mudah-mudahan memberi dampak yang baik atau memberi kenangan yang baik. Amin. Luar biasa, tepuk tangan guys, Reza Radian. Terima kasih banyak Kak Reza. It was really nice to talk to you. Thank you so much. Thank you. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Didis juga sukses. Buat Jakarta Journey juga sukses terus. Semoga ditonton sebanyak-banyaknya orang. Pasti. Programnya makin banyak. Dan saya bisa diundang lagi ke sini. Nanti main-main lagi ya. Thank you juga, semoga lancar film Pangku, semoga terima kasih banyak Amin. Yang nonton, dan ya pesan yang ingin disampaikan dalam film itu ya bisa terasa lah ya sama I'll make sure penonton. You're invited to come to our premiere. Thank you very much. Terima kasih Kak Reza. Sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya. Thank you guys. Bye.